Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah, yang mana atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa menghirup udara-udara di malam hari ini dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa melihat bagaimana indahnya di malam hari, bagaimana kita melihat indahnya bulan, bagaimana kita melihat indahnya bintang. Ini semua adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini perlu kita syukuri, karena yakin orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang tersebut yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkata di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. La in syakartum, jika engkau syukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, maka ku tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, jika engkau kufur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna adzabi lasadid, maka sesungguhnya ajabku yang sangat pedih. Di situ ada lafaz inna, di mana di dalam ilmu nahu bahwa ketika ada lafaz inna itu menguatkan tauhid. Inna itu huruf tauhid, menguatkan bahwa ajab Allah yang sangat pedih. Tidak ada toleransi buat kita yang benar-benar tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di situ ketika seseorang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka benar-benar ajab Allah yang akan turun kepada seseorang yang tidak bersyukur. Nah, alangkah baiknya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang tidak bisa apa-apa tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, itu pun adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita jangan bangga ketika kita, tangan kita ini bisa menghasilkan, mata kita ini bisa menghasilkan, kaki kita ini bisa menghasilkan. Mana contohnya bisa menghasilkan? Contoh, kadangkala di dalam diri kita ada bahasa, tanpa ada tangan saya kamu tidak bisa apa-apa, tanpa ada kaki saya kamu tidak akan bisa apa-apa. Ini adalah pertolongan saya. Nah, ketika orang yang mengatakan seperti itu, berarti orang tersebut itu sudah termasuk orang sombong. Karena manusia
Sepintar apapun manusia, sepintar apapun jabatan manusia di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Sama di hadapan Allah. Ketika seseorang lahir di dalam rahim ibunya, itu sama. Tidak mempunyai jabatan, tidak mempunyai harta, tidak ada yang pintar, yang bodoh, tidak ada. Semuanya sama. Tidak ada apa-apanya. Itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Dan memang tidak ada yang pintar terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepintaran, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecerdasan, itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah gampang ketika seseorang menyombongkan dengan ilmunya, seseorang menyombongkan dengan jabatannya, seseorang menyombongkan dengan kepintarannya. Allah gampang orang tersebut dicabut kepintarannya. Allah gampang dicabut dengan kejeniusannya. Allah gampang mencabut titel tersebut. Itu bagi Allah sangatlah mudah. Makanya manusia yang paling bahagia, manusia yang paling kuat, yaitu manusia yang memang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda diangkat dengan oleh manusia. Contoh, salah satunya ketika kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita diruntuhkan oleh siapapun, walaupun itu pangkatnya hebat, ketika memang itu derajatnya Allah yang mengangkat, itu tidak akan bisa meruntuhkan. Tapi ketika jabatan tersebut, titel tersebut, manusianya yang mengangkat, maka itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala meruntuhkan tersebut. Jangan jauh-jauh. Contoh ketika kita diberikan titel yang mengangkatnya itu sesama manusia, bukan yang mengangkatnya itu Allah, itu sangat mudah diruntuhkan. Contoh mempunyai jabatan, yang mengangkat itu manusia, pasti yang meruntuhkannya juga manusia. Beda dengan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah yang mengangkat derajat manusia tersebut, maka manusia ini tidak akan bisa merobohkan apa yang diangkat manusia tersebut, yaitu diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kembali kepada diri kita. Jangan mempunyai sifat kesombongan. Di dalam hati kita hilangkan sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat jolim. Itu memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan di dalam diri kita sifat ketawaduan, rendah hati. Ketika kita rendah hati, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih utama, tanamkan di dalam hati kita keimanan. Tanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu meyakini kita harus percaya kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yang harus kita ketahui yaitu ada 25. Dari mulai Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Allah Idris. Nah, di sini saya akan menerangkan, membahas yaitu Nabi Allah Idris alaihi salam. Nabi Allah Idris itu adalah hamba Allah yang begitu hebat. Dan Nabi Allah Idris memang ibadahnya itu sudah terkenal hebat. Bahkan dengan kehebatannya, Nabi Allah Idris alaihi salam
bahkan malaikat yang dinamakan malaikat Jibril itu ingin menjadi sahabatnya Nabi Allah Idris alaihi salam. Kenapa malaikat ingin menjadi temannya Nabi Allah Idris? Karena malaikat melihat kesehariannya Nabi Allah Idris alaihi salam, sehingga Nabi Allah Idris alaihi salam dengan kehebatannya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat menghampiri Nabi Allah Idris alaihi salam. Setelah itu malaikat menyerupai manusia, padahal itu adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril langsung menemui Nabi Allah Idris alaihi salam. Sudah sampai, malaikat yang menyerupai manusia tersebut bertanya kepada Nabi Allah Idris, "Wahai hamba Allah, wahai Nabi Idris, apakah kamu mau menjadi temanku? Apakah kamu mau menjadi sahabatku?" Kata Nabi Allah Idris alaihi salam, dijawab pertanyaan malaikat Jibril, "Memang kamu itu siapa?" Dengan berjalannya waktu, bahkan Nabi Allah Idris alaihi salam terus-terusan menanya kepada malaikat tersebut. Akhirnya malaikat itu mengaku bahwa dirinya itu malaikat. Dijawab oleh Nabi Allah Idris alaihi salam dengan tawaran malaikat Jibril. Bahkan Nabi Allah Idris alaihi salam meminta kepada malaikat, ketika engkau malaikat ingin menjadi temanku, ingin menjadi sahabatku, ada syaratnya. Jadi Nabi Allah Idris alaihi salam, hamba Allah yang begitu hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dirinya itu sudah mendapatkan titel seorang nabi. Tetap Nabi Allah Idris alaihi salam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat bertanya kepada Nabi Allah Idris alaihissalam, diberikan tantangan oleh Nabi Allah Idris alaihissalam, ketika engkau ingin menjadi sahabatku, ingin menjadi temanku, ada syaratnya. Dijawab oleh malaikat Jibril, "Wahai Idris, apa itu syarat supaya saya menjadi sahabatmu Idris, supaya saya menjadi temanmu Idris?" Ada syaratnya. Ketika engkau wahai malaikat ingin menjadi temanku, syaratnya saya ingin merasakan bagaimana pahitnya kematian. Akhirnya malaikat bingung. Malaikat langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, "Wahai Allah, saya ingin berteman dengan hamba-Mu, ya, dengan makhluk-Mu, yaitu Nabi Allah Idris alaihi salam. Karena Nabi Allah Idris itu yang benar-benar ibadahnya luar biasa, sehingga saya selaku malaikat ingin menjadi teman, ingin menjadi sahabatnya." Dan Nabi Allah Idris alaihi salam memberikan syarat, ketika kami menjadi sahabatnya,
kata Nabi Allah Idris, ingin merasakan bagaimana pahitnya kematian. Sesudah mati ingin dihidupkan lagi Nabi Allah Idris alaihissalam. Setelah itu sudah berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril kembali lagi kepada menghampiri Nabi Allah Idris alaihissalam, menemui Nabi Idris, dan hasilnya malaikat berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diijabah doanya Nabi Allah Idris alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Allah Idris alaihissalam, keinginan Nabi Allah Idris alaihissalam dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah jadikan contoh, jadikan ibrah oleh kita semua selaku umat muslim, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun keinginan kita, kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah dekat dengan Rabb kita, yakin Allah akan mengijabah doa tersebut. Lihat oleh kita Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Allah Idris, kalau kita lihat dengan pikiran kita, dibayangkan dengan pikiran kita, dengan watak kita, itu luar daripada pemikiran kita. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia itu susah, bagi manusia itu berat, bagi Allah itu mudah. Walaupun itu berat, kata manusia, kalau memang itu sudah kehendak Allah, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Malaikat Jibril alaihissalam ingin menjadi sahabatnya, sahabatnya Nabi Allah Idris, minta Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Allah Idris meminta, ingin dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel. Ketika itu Nabi Allah Idris alaihissalam dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa, memang ini siapa yang akan dicabut nyawa tersebut? Ini adalah hamba Allah yang luar biasa ibadahnya, hamba Allah yang hebat ibadahnya, hamba Allah yang memang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat pencabut nyawa dengan rendah hati mencabut nyawa Nabi Allah Idris alaihissalam. Bahkan pencabut nyawa tersebut tidak hanya dia itu semenang-menang, tapi uluk salam, mengeluarkan salam dulu malaikat pencabut nyawa, karena malaikat pencabut nyawa itu tahu bahwa siapa ini yang akan dicabut nyawa. Ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dicabutlah nyawa Nabi Allah Idris alaihissalam dengan kehormatan, dengan penghormatan malaikat pencabut nyawa. Bahkan uluk salam dulu, mengucapkan salam dulu, akhirnya dicabut nyawanya Nabi Allah Idris alaihissalam. Sesudah itu Nabi Allah Idris alaihissalam dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah permintaan Nabi Allah Idris alaihissalam, ketika saya mati ingin dihidupkan lagi. Akhirnya Allah mengijabah doa Nabi Allah Idris alaihissalam. Sesudah dihidupkan lagi, malaikat pengen tahu, karena malaikat pun itu belum dicabut nyawa.
oleh malaikat pencabut nyawa. Malaikat sekali itu belum tahu bagaimana sakitnya dicabut nyawa. Bahkan malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Allah Idris, "Wahai Idris, bagaimana sakitnya dicabut nyawa?" Akhirnya Nabi Allah Idris alaihissalam menjawab dengan lantang. Dijawab dengan lisan yang fasih, "Wahai malaikat Jibril, saya adalah hamba Allah yang memang ibadahnya belum pernah ketinggalan. Sudah termasuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang sudah tahu saya ibadahnya seperti apa. Dan malaikat pencabut nyawa pun dengan kehormatan mencabut nyawa saya. Tapi pedihnya dicabut nyawa, saya merasakan sakit. Sakitnya itu melebihi orang yang hidup diambil kulitnya 1000 kali lipat sakitnya. Orang hidup, ya, saya hidup nih, ya, ataupun kita lagi hidup, kulitnya itu diambil. Kita bayangkan kayak kambing, ya. Kalau kambing itu ketika kurban itu diambil, ya. Bahasanya itu disesel. Itu kulitnya itu disesel, ya. Diambil. Nah, tidak ada bedanya. Orang hidup diambil kulitnya 1000 kali lipat sakitnya. Itulah sakitnya dicabut nyawa. Apalagi orang yang suka maksiat, orang yang suka meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya selaku nabi dan memang sudah tahu, orang-orang pun, ya, bahkan malaikat pun ingin menjadi teman hidupnya karena sudah tahu ibadahnya Nabi Allah Idris alaihissalam. Tapi dicabut nyawa itu sangat pedih. Dan dicabut nyawa itu beberapa golongan. Ada segolongan mulai, ya, dari jari kaki, ya, jari kaki terus sampai lutut. Jadi golongan tersebut keluar, datang lagi golongan yang lain. Di lutut ditarik lagi sampai pusar. Itu tugasnya. Jadi tugasnya masing-masing. Yang sampai pusar, keluar, datang lagi satu golongan. Ditarik lagi sampai tenggorokan. Keluar lagi golongan yang tugasnya sampai tenggorokan, masuk lagi golongan yang lain. Itulah ketika kita dicabut nyawa. Nah, maka dari itu kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala, selaku umat muslim, dan kita pun selaku manusia, kita hidup harus mempunyai tujuan. Apa tujuan hidup kita? Ketika seseorang mempunyai tujuan, insya Allah pasti akan sampai. Tapi ketika seseorang tidak mempunyai tujuan, hidupnya itu, ya, tidak akan terarah. Ibarat kita keluar dari rumah, kalau kita mempunyai tujuan, contoh di sini kita keluar dari rumah ingin berjalan ke pasar, berarti tujuan kita ke pasar, pasti ada tujuan. Tapi ketika kita keluar dari rumah tidak ada tujuan, jalan ke sini salah, jalan ke sana salah, karena tidak ada tujuan. Nah, kita hidup pun, ya, harus ada tujuan, ya. Tanpa ada tujuan, maka hidup kita tidak akan terarah. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak ada lain terkecuali untuk ibadah kepada Allah. Nah, kita selaku manusia, tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita periksa diri kita masing-masing, apakah diri kita sudah benar. Bahkan di dalam keterangan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, periksalah dirimu masing-masing sebelum memeriksa orang lain, apakah sudah benar diri kita. Kalau memang sudah benar, baru kita memeriksa orang lain. Ya. Kalau diri kita belum benar, periksalah diri kita. Karena hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, periksalah dirimu masing-masing sebelum memeriksa orang lain. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.